Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sobatku semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini jumpa lagi sama Pak Bakul Bakso Keliling yang baik hati dan tidak sombong, akan merangkum sebuah film laga kolosal yang berjudul Jaka Tingkir yang dirilis sekitar tahun 2000-an. Mari kencangkan sabuk celananya dan jangan lupa segelas kopi hangatnya dan bakso daging yang super lezat biar lebih asik lagi nyimak alur filmnya. Dan yang belum subrek, disubrek dulu ya biar Pak D tetap semangat untuk review alur filmnya. Oke sob, mari kita simak ceritanya. Capcu sob. Jaka Tingkir yang sedang bertarung menghadapi Kitarya dan Prabangkara dikejutkan dengan kehadirannya Pujawati. Sementara Prabangkara dan Kitarya yang melihat kehadiran Pujawati tentu saja terlihat sangat tidak senang karena telah mengganggu pertarungannya. Sementara Pujawati dengan sangat yakin ingin menghadapi Kitarya dan Prabangkara. Jaka Tingkir yang melihatnya tidak bisa mencegahnya dan akhirnya pertarungan pun terjadi antara Pujawati dan Prabangkara yang berakhir dengan Pujawati yang terluka parah, sementara Jaka Tingkir berhasil membuat Kitarya babak belur dan keduanya melarikan diri. Jaka Tingkir yang melihat gadis yang dicintainya terluka parah, akhirnya mau tidak mau harus merawat dan mengobatinya. Sementara Mayang Sari yang sama-sama sedang terluka terlihat sangat kesal melihat perlakuan Jaka Tingkir terhadap Pujawati. Luka dalammu tidak terlalu parah. Sebentar lagi kau juga akan sembuh. Hah? Mayang Sari? Alah, kamu ini gimana? Kamu kan masih sakit. Malah kesini. Bet, sudahlah Bet. Jangan membuat api cemburu dua orang wanita berkobar, Bet. Sudah, jangan berlebihan. Sementara itu di sisi lain, para muridnya dari perguruan Goa Pitu terlihat sedang berusaha untuk mengganggu dua orang gadis desa dan akan memperkaosnya. Dasar manusia mesum tidak boleh melihat jidat licin dengan gadis yang cantik, langsung aja mau mencicipinya. Untung saja Ki Jagabaya datang dan menyelamatkan gadis desa itu. Sementara Pujawati kekeh akan pergi meninggalkan tempat itu karena merasa cemburu dengan keberadaannya Mayang Sari. Jaka Tingkir yang mencoba untuk menahannya tidak bisa berbuat apa-apa. Itu karena aku tetap akan pergi dari sini. Pujawati, memangnya kau ini mau kemana? Itu bukan urusanmu. Apa kau sudah berubah? Pertanyaan macam apa itu? Scene beralih di mana terlihat Prabangkara dan Kitarya serta Kisomba yang sedang membicarakan kesaktian Jaka Tingkir. Sementara Prabangkara yang mendengar Mayang Sari terluka karena ulah Kisagala, gurunya Kisomba sangat marah dan pertengkaran pun terjadi di antara mereka berdua. Untungnya Kitarya dapat melerainya dan akhirnya mereka bertiga sepakat untuk menyerang rumahnya Jaka Tingkir setelah mendapatkan laporan dari anak buahnya. Sementara Jaka Tingkir dikunjungi oleh gurunya yaitu Kanjeng Sunan Kalijaga. Dan seperti biasanya Jaka Tingkir selalu mendapatkan wejangan dari gurunya itu. Bertarung. Mungkin saya bisa bertahan, Guru. Tapi saya juga harus tahu
Apa maksud Pujawati dan Mayang Sari berada di sini? Mereka lebih tertarik pada dirimu daripada kitab pusaka itu. Jadi mereka menginginkannya. Semua pendekar pasti ingin memiliki kitab pusaka itu. Sebaiknya tenangkan dirimu. Dengan menyebut asma Allah, kau bisa mawas diri, melihat dengan jernih ke dalam hati nuranimu. Masih banyak persoalan yang harus kau selesaikan. Dadung Awuk dan Ki Jagabaya yang sedang merasa resah karena tidak melihat keberadaannya, Jaka Tingkir sangat bingung karena menerima laporan dari Telik Sandi bahwa perguruan Goa Pitu yang akan segera menyerangnya. Sementara para warga desa yang sangat panik dan ketakutan melihat kedatangannya Prabangkara dan anak buahnya. Sementara bantuan yang diharapkan dari Padepokan Gunung Jati belum terlihat sama sekali. Akhirnya mau tidak mau Dadung Awuk dan Ki Jagabaya harus membuat rencana untuk menghadapi para perusuh itu. Sampai akhirnya pertarungan pun terjadi antara para warga desa yang dipimpin oleh Ki Jagabaya. Pertarungan terus terjadi antara para warga desa dan rombongannya Prabangkara. Dadung Awuk mencoba untuk turun membantunya, tidak bisa berbuat banyak karena bukan tandingannya. Hingga banyak warga desa yang berjatuhan dan tewas di tangan Kitarya dan Prabangkara. Prabangkara yang mempunyai tujuan untuk menemui Mayang Sari, akhirnya dia berusaha untuk membujuk Mayang Sari agar mau menjadi istrinya dan ikut dengannya. Akan tetapi Mayang Sari sama sekali tidak menggubrisnya, dan di saat yang tepat Pujawati datang dan menyelamatkan Mayang Sari. Dan terjadi pertarungan antara Prabangkara dan Mayang Sari. Sementara bantuan dari Padepokan Gunung Jati akhirnya datang dan membantu para warga desa dari amukan Kitarya dan Kisomba. Tapi sekarang ada. Pertarungan terus berlanjut, semakin seru. Para kiai dan para muridnya mencoba untuk membantu para warga desa dari amukan Kitarya dan Kisomba. Sementara Pujawati terus bertarung menghadapi Prabangkara. Terlihat keduanya saling serang adu ilmu kesaktian. Akan tetapi sangat disayangkan kali ini Pujawati harus mengakui keunggulannya Prabangkara. Hingga akhirnya Pujawati tewas terkena serangannya Prabangkara. Jaka Tingkir yang datang dan melihat kejadian itu sudah terlambat untuk menyelamatkan Pujawati. Prabangkara yang melihat kedatangan Jaka Tingkir, dia langsung kabur meninggalkan tempat itu. Jaka Tingkir yang melihat gadis yang dicintainya telah tewas sangat terpukul dan sedih. Akan tetapi mau tidak mau Jaka Tingkir harus merelakannya, karena siapapun tidak akan ada yang bisa untuk melawan takdir dari Yang Maha Kuasa. Karena siapapun manusia yang hidup di bumi ini akan mengalami hal yang sama, yaitu kematian. Lalu dengan berat hati Jaka Tingkir dan Dadung Awuk menguburkan jasad Mayang Sari. Pujawati. Sudahlah, Bet. Gak usah menangis. Setiap orang juga pasti akan mati.
Di malam harinya terlihat Jaka Tingkir sangat resah dan gelisah karena kematian kekasihnya Pujawati. Lalu Kanjeng Sunan Kalijaga gurunya muncul dan memberikan sebuah wejangan kepada Jaka Tingkir. Seolah-olah kau akan mati besok. Jadi, apa yang sekarang harus saya lakukan, Guru? Rupanya hatimu sedang gundah, Karebet. Sholatlah. Mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saya sudah harus pergi ke ujung kulon, Guru? Lebih baik lebih cepat. Tapi terlebih dahulu kau obati dulu garis itu. Apa Maeng-sari yang Guru maksud? Iya. Tapi saya Guru. Jaka Tingkir yang sedang berusaha untuk merawat lukanya Mayang-sari dikagetkan laporan seorang warga desa bahwa Ki Sagala gurunya Ki Somba sedang ngamuk di tengah perkampungan untuk menantangnya. Lalu Jaka Tingkir keluar untuk memenuhi tantangan Ki Sagala. Keluar kau, Jaka Tingkir! Hadapi aku! Jangan orang yang tidak berguna kau keluarkan! Aku sudah berada di sini, Ki Sagala. Orang macam apa? Kau Jaka Tingkir? Orang yang sama sepertimu, Ki Sagala. Aku ingin mencoba. Seberapa hebatkah ilmu? Ya! Pertarungan terjadi antara Jaka Tingkir dan Ki Sagala. Terlihat keduanya sama-sama memiliki ilmu kanuragan yang sangat tinggi. Jurus demi jurus bergantian mereka keluarkan, saling cabok, saling kepret. Sama-sama tidak mau kalah. Lalu Ki Sagala menggunakan ilmu andalannya yaitu Ajian Wanara Sakti. Akan tetapi dengan kesaktian yang dimiliki Jaka Tingkir dan Ajian Surya Bawana miliknya, Jaka Tingkir berhasil membuat Ki Sagala tertidur pulas untuk selamanya. Setelah kejadian itu, Ki Buyut dan para warga desa sangat berterima kasih kepada Jaka Tingkir dan bala bantuan dari Padepokan Gunung Jati. Akhirnya Jaka Tingkir dan Dadu Ngawuk segera berpamitan kepada Ki Buyut karena Jaka Tingkir harus melanjutkan perjalanannya menuju ke ujung kulon. Dan film pun bersambung. Dan para santri, kalau saya seorang diri, mungkin tidak akan mampu menghadapi lawan yang begitu banyak. Tapi ada satu hal yang membuat saya tidak bisa terus-menerus berada di desa ini. Oke sobat semuanya, terima kasih yang sudah nonton alur filmnya. Semoga terhibur. Mohon maaf apabila saya banyak kekurangan ataupun kesalahan kata-kata. Semoga ada hikmahnya dari tayangan ini. Dan jangan lupa yang belum subrek, seperti biasa disubrek dulu ya biar pakde. Tetap semangat untuk review alur filmnya. Dan tidak lupa sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sudah mendukung channel ini. Semoga kalian semuanya selalu diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iku mencari ilmu, ya Bet, ya. Saya percaya dengan kemampuan para Jagabaya untuk tetap menjaga keamanan desa ini. Selemah apapun kita, kalau kita bersatu, kezoliman tidak akan dapat memgoyah kita.